Halo semuanya, aku Fitra. Beberapa bulan lalu aku sempat share video short tentang gimana caranya jual produk digital di Etsy. Dan ternyata ada beberapa yang tanya gimana cara mulai jualnya di Etsy. Nah, di video ini aku mau sharing lewat tutorial versi aku yang sederhana cara buka toko di Etsy dari step by step. Tapi ini sebelum itu, mungkin ada beberapa yang masih asing nih dengan Etsy. Jadi, Etsy itu adalah platform marketplace global tempat orang jual produk handmade, vintage, dan juga digital produk. Di sini kamu bisa jual hasil desain karya kamu sendiri, seperti planner, digital printable, poster, jurnal, template untuk undangan digital, sampai kebutuhan bisnis. Dan masih banyak lagi ya. Dan semuanya bisa dijual tanpa perlu packing atau kirim barang secara fisik nih. Cocok banget buat kamu yang kreatif yang ingin penghasilan tambahan dari rumah. Kamu cukup upload digital produk di Etsy, nanti Etsy akan membantu menjangkau pembeli dari seluruh dunia. Sebelum share, aku mau sharing beberapa tips yang penting banget nih buat kamu. Jadi, ada beberapa case saat pembuatan akun Etsy nih. Ada yang gak lama langsung kena suspend, karena Etsy ini cukup sensitif. Mungkin Etsy menghindari banyaknya oknum-oknum yang mungkin mau menipu ya. Jadi mereka daftar dengan nomor HP atau dengan email yang sama yang udah pernah dipakai di akun yang pernah sempat bermasalah. Jadi saran aku, kamu harus siapkan nomor telepon dan email yang belum pernah terpakai untuk mendaftarkan akun di Etsy. Lalu siapkan rekening bank yang juga belum pernah digunakan untuk Etsy yang disuspend. Usahakan pakai device baru atau yang belum pernah dipakai untuk daftar Etsy sebelumnya. Nah, semoga kalau ini udah kamu siapkan, toko kamu bakalan aman. Oke, lanjut kita langsung ke pembuatan toko ya. Oke, kita mulai di tampilan depan Etsy ya. Kita klik sign, lalu kalau aku login with email langsung. Ada juga yang pakai Google dan nanti ada verifikasi lagi. Kamu klik di account setting. Nah, di sini aku udah buat dan udah masukin alamatnya. Harusnya belum ya, maaf ya. Kamu bisa isi nama lengkap kamu, terus kamu bisa masukin alamat, kota dan provinsi, lalu kode pos. Kamu bisa langsung save. Setelah itu, oke, di lokasi setting ini, untuk ini kamu bisa pilih Indonesia, language-nya kamu bisa pilih bahasa Inggris atau English atau bahasa Indonesia. Untuk rupiah aku pilih pakai rupiah ya di sini ya. Lalu kamu bisa save. Nah, setelah kamu udah setting alamat tadi, kamu bisa balik lagi ke menu yang ini. Kamu pilih ke menu your account, langsung pilih sell on Etsy. Jangan lupa langsung klik get started. Let's do this ya. Kamu bisa langsung let's do this. Nah, di sini kamu boleh fill. Nah, di sini kalau aku pilihnya I'm just starting to sell for the first time ever. Kamu bisa langsung ke lanjut next. Sekarang kita masuk ke bagian di mana kita harus memilih tujuan penjualan kita. Di sini akan muncul pilihan seperti selling internationally atau opsi tambahan lainnya. Aku sendiri memilih selling internationally karena kita ingin menjangkau pasar global nih ya. Kalau kamu merasa nyaman hanya menjual ke wilayah tertentu, kamu bisa pilih sesuai kebutuhan kamu. Setelah itu, klik next. Kemudian akan muncul tombol Start Your Shop, langsung aja kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Shop Preferences. Di sini kita diminta memilih beberapa hal seperti Shop Language, pilih bahasa yang ingin kamu gunakan di toko kamu. Aku pakai English supaya lebih universal. Lalu Shop Country, pilih negara tempat kamu tinggal. Karena aku tinggal di Indonesia, aku pilih Indonesia. Lalu kamu bisa pilih shop currency-nya, mata uang toko, kamu bisa pilih USD atau rupiah. Tapi kalau kamu masih lebih nyaman pakai Indonesia, rupiah, silahkan dipilih sesuai preferensi kamu aja. Setelah semuanya dipilih, klik save and continue. Setelah menyelesaikan pengaturan preferensi toko tadi, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengisi nama toko kamu nih. Nah, di bagian ini kamu bebas berkreasi ya, pilih nama yang unik, mudah diingat, dan mewakili produk digital yang kamu jual. Aku sendiri udah menyiapkan beberapa contoh nama toko. Contohnya kayak ini nih, aku pakai Printable Wall Art Shop. Ternyata muncul notifikasi kalau nama tersebut sudah dipakai orang lain.
Nah, tenang aja nih, ini biasa banget. Etsy punya jutaan toko aktif, jadi kita harus sedikit kreatif. Jadi aku putuskan untuk buat nama toko aku menjadi Wall Arts Kami. Tips dari aku, hindari spasi, gunakan kata-kata tambahan yang unik atau personal. Bisa tambahkan angka, huruf ekstra, atau kata seperti official, art, atau print, atau studio, terserah kamu. Jadi sekarang aku ubah nama tokonya menjadi Wall Arts Kami. Lalu kita klik save and continue. Dan berhasil. Kita lanjut ke langkah selanjutnya untuk mulai upload produk digital kamu ke Etsy. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu membuat stok awal atau listing produk pertama kamu di Etsy. Di bagian ini, Etsy akan menanyakan jenis produk yang ingin kita jual. Ada dua pilihan nih, physical item, produk fisik, atau digital files, produk digital. Karena kita akan menjual produk digital, tentu saja aku akan pilih digital files. Langkah pertamanya, pilih kategori produk. Di sini aku pilih kategori print, lalu aku pilih lagi subkategori digital print. Ubah jenis item menjadi digital files. Lalu Etsy akan menanyakan beberapa hal lagi nih. Who made it? Pilih I did, saya karena kita yang buat ya. What is it? Pilih a supply or tool to make things, karena ini biasanya format desain yang bisa digunakan orang lain untuk membuat sesuatu. When was it made? Kita pilih rentan waktu terbaru, misalnya 2020 sampai 2025. Lalu how is digital content created? Kalau kamu buat sendiri desainnya, pilih create by me. Untuk bagian production partner, karena ini produk digital, kita biasanya melewati aja ya. Lalu kita langsung bisa klik save dan continue. Langkah berikutnya, upload produk digital pertama. Nah, di sini kita akan unggah file digital yang akan kita jual nih. Aku udah siapin satu desain yang simple sebagai contoh. Aku akan listing desain untuk kids ya, untuk anak-anak. Ini lebih ke poster anak-anak. Hati-hati ya, hindari menggunakan desain yang mengandung copyright orang lain, apalagi karakter kartun, logo, atau quotes yang tidak bebas untuk dipakai. Untuk bagian judul atau file, aku isi seperti ini. Dan untuk title ini kamu bisa banget lihat dulu punya kompetitor yang sekiranya penjualannya udah banyak atau best seller, karena udah kebukti nih jualannya banyak gitu. Nanti di next video ini aku akan share lagi lah ya tentang masalah SEO. Kita fokus dulu nih ke buat akunnya teman-teman. Oke, next. Masukkan foto produk kamu. Kamu bisa upload minimal satu gambar, tapi di sini aku mau upload beberapa mockup. Kalau kita pakai mockup, kita terlihat seperti profesional ya. Look visualnya itu jadi mahal dan elegan. Usahakan resolusi gambarnya tinggi ya, supaya jelas dan gak pecah ketika nanti di print. Kamu bisa tambahkan video juga di sini. Bisa jadi poin plus juga buat ningkatin kepercayaan dan menarik minat calon pembeli. Tapi di contoh ini aku hanya pakai gambar dulu ya. Dan aku bisa adjust seperti ini, bisa di zoom in. Intinya ini biar keren dan jelas kalau customer lagi visit detail produk kita. Upload file, Etsy membatasi ukuran file maksimal 20 MB per file dan kamu bisa unggah maksimal 5 file. Jadi per filenya itu tuh 20 MB. Kalau aku cukup 2-3 file aja. Aku biasanya upload file say thank you dan voucher diskon kalau dia repeat order. Satu lagi file zip JPEG dengan resolusi tinggi minimal 300 dpi. Dan satu lagi file zip PDF untuk print cetak supaya nanti hasil desain kita nggak pecah kalau dicetak sama customer. Untuk deskripsi produk, karena ini hanya contoh, aku ambil deskripsinya dari judul aja. Tapi nanti saat kamu buat produk sendiri, usahakan buat deskripsinya yang jelas dan lengkap ya. Jelaskan ukuran filenya, formatnya tersedia apa aja yang bisa dilakukan pembeli dengan desain itu. Nah, masuk ke harga dan estimasi keuntungan nih. Untuk contoh ini aku isi harga 50.000 seperti ini. Dan Etsy langsung hitung estimasi profitnya nih sekitar 34.221 ya di sini ya. Lumayan banget kan? Produk digital ini tidak perlu stok fisik, tidak perlu ongkir dan bisa dijual berulang kali. Enak banget beneran. Untuk stok aku biasanya isi 999 dan ini nanti bisa kamu tambahkan kuantitinya kalau misalnya udah mendekati habis nih di menu. Kamu bisa pilih di menu edit listing nanti. Kamu di sini bisa pilih minimalis dan yang ini bisa pilih kids karena masih nyambung ya sama jenis poster yang aku mau listing. Nah, selanjutnya menu tag nih. Teks ini sangat penting, tapi karena ini contoh aku hanya isi beberapa teks.
Nanti akan ada di sesi khusus yang bahas cara mengisi teks dengan tepat biar produk kamu gampang ditemukan. Lanjut, kamu bisa kategorikan jenis listing kamu, misalnya poster, atau bisa buat lagi ke new section, pilih save and continue. Selesai, kamu sudah punya satu produk digital di Etsy. Etsy akan memberikan notifikasi good job on your first listing. Kalau kamu mau tambah produk lagi, klik add more listing. Tapi kalau belum siap, klik do this later. Setelah kita berhasil upload produk pertama di Etsy, sekarang saatnya masuk ke bagian penting lainnya, yaitu ini dia. Atau cara kita menerima pembayaran di Etsy nih. Di bagian ini penting ya. Kita akan diminta untuk mengisi data rekening bank dan informasi pribadi agar Etsy bisa mentransfer hasil penjualan kita nanti. Langkah pertamanya, ini isi format dasar. Di bagian ini kamu pilih negara tempat rekening kamu berada. Jadi aku pilih Indonesia ya. Lalu di bagian text purpose pilih individual karena kita jualan bagian individu bukan perusahaan. Di bagian ini pilih Indonesia juga. Yang kedua, masukkan informasi identitas. Di sini kamu diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, dan nomor KTP. Pastikan semua sesuai dengan data asli ya, karena nanti akan diverifikasi lagi. Selanjutnya kita masuk ke alamat lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Mulai dari nama jalan, nomor rumah, kota, provinsi, kode pos, dan juga nomor HP yang aktif. Kalau bagian apartemen atau unit bisa dikosongkan kalau nggak ada. Langkah ketiga, masukkan informasi rekening bank. Nah, sekarang kita masukkan ke bagian rekening nih. Ini penting karena Etsy akan mengirim uang hasil jualan kita ke rekening ini nih. Kalau aku pribadi, aku pakai Bank BCA. Jadi di bagian bank, nama aku isi Bank Sentral Asia. Lalu untuk bank kodenya atau branch kode, kamu bisa cari informasi di internet atau tanya langsung ke pihak banknya ya. Biasanya branch code-nya itu ada 4 digit pertama dan nomor rekening kamu. Setelah itu masukkan nomor rekening, alamat, cabang bank, dan tempat kamu buka rekeningnya di mana. Ingat ya, rekening bank harus atas nama kamu sendiri. Etsy tidak mengizinkan penggunaannya dengan rekening orang lain. Jadi nggak boleh pakai rekening suami atau nomor rekening adik atau ibu, itu nggak boleh ya. Harus atas nama kita. Kalau semuanya udah diisi, klik save dan continue. Lalu langkah keempatnya adalah verifikasi identitas. Tadi aku nggak tampilin detail kayak gitu ya, karena memang ini kan contoh. Dan agak bersifat rahasia, oke? Nah, Etsy akan minta kamu untuk verifikasi identitas. Dan ini adalah langkah terakhir sebelum toko kamu bisa aktif 100%. Di sini kamu bisa pilih verifikasi menggunakan KTP atau National ID, SIM, atau paspor. Kamu bisa pilih pakai SIM atau pakai KTP ya, yang lebih gampang. Karena lebih gampang untuk difoto. Kamu akan diminta upload foto dari kartu ID kamu sambil selfie langsung dari kamera laptop atau dari HP. Kalau misalkan kamu pakai HP, Etsy akan kasih opsi continue on other device. Jadi kamu bisa lanjut selfie lewat kamera HP kamu. Kebetulan aku pakai komputer ya. Nah, kalau udah semua data kamu valid, Etsy akan kirim notifikasi lewat email. Etsy akan melakukan pengecekan otomatis. Biasanya hanya butuh beberapa jam atau paling lama sekitar 48 jam ya. Nanti akan ada notifikasi di email akan muncul seperti ini nih. Yeay, artinya proses verifikasi kamu berhasil. Selamat ya. Oke, tips penting, foto ke KTP atau SIM. Pastikan posisinya pas, nggak miring. Gunakan pencahayaan yang cukup. Pastikan semua data terlihat jelas dan tidak blur. Kalau semuanya sudah oke, klik continue shop setup. Dan kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengisian billing info. Di bagian ini, Etsy akan meminta kita untuk memasukkan kartu kredit. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menggunakan kartu debit dari Bank Jenius. Kenapa Bank Jenius? Praktis dan cepat. Bisa digunakan untuk pembayaran internasional. Pengalaman aku pribadi sih prosesnya lancar dan aman ya. Yang perlu kamu siapkan saat mengisi info billing, nomor kartu, card number-nya, tanggal berlaku expired date-nya, kode CVV-nya, nama pemilik kartunya, harus sesuai dengan nama yang dikoneksi ya saat pendaftaran tadi. Alamat penagih sesuai KTP, jika pengen nomor pajak bisa diisi juga, tapi ini opsional. Oh ya, di sini biaya pembukaan toko Etsy mulai Maret 2024, Etsy mengenakan biaya pembukaan toko sebesar 303.000
ribu sekian lah ya, sekitar 20 US dollar. Tapi jumlah ini bisa berbeda-beda tergantung akunnya. Beberapa pengalaman pengguna ada yang dikenakan 250.000, ada yang 350.000, tapi umumnya berada di sekitaran segitulah ya. Biaya ini akan langsung dipotong dari kartu Genius yang kamu tautkan tadi. Biaya lainnya seperti biaya listing produk. Jadi per item listing, biaya listing produknya sekitar 3 ribuan. Jadi total di awal yang kamu perlu siapkan itu ya sekitar 350.000 ya, tergantung kurs dan akun masing-masing. Biaya ini hanya dibayar sekali saat buat toko, dan setelah itu kamu bisa mulai upload dan jualan sebanyak mungkin. Nah, kalau semua langkah ini sudah lewat, toko kamu resmi aktif dan kamu siap mulai jualan. Kamu tinggal setting shop kamu nih. Dan ya, kalau kamu masih bingung atau ada yang mau kamu tanyakan soal step-step tadi, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa share ke teman-teman dan jangan lupa subscribe. Dan aku nanti akan share lagi video tentang seputar Etsy, gimana cara meningkatkan penjualannya dan lain-lain. Oke, see you in the next content. Bye-bye.